Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rani Aprilia dengan NIM 210331111 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tugas media pembelajaran fisika dengan judul Gerak Lurus Beraturan dan Gerak Lurus Berubah Beraturan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kompetensi dasar yaitu KD 3.4 dan KD 4.4. Untuk KD 3.4, saya akan menjelaskan tentang menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap serta penyerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk KD 4.4 yaitu menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan kecepatan konstan atau bermakna. Sedangkan tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama adalah mengetahui pengertian gerak lurus beraturan. Yang kedua, mengetahui pengertian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dan yang ketiga, mengetahui rumus GLB dan GLBB. Dan yang keempat, memahami apa saja rumus dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan yang kelima, memahami bentuk dari grafik GLB dan GLBB. Sedangkan yang tujuan yang keenam adalah memahami contoh dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita mengetahui pengertian dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, sebaiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu gerak lurus. Gerak adalah perubahan posisi dari suatu benda atau dari suatu titik ke titik tertentu. Jika tidak ada perubahan posisi, maka benda tidak dikatakan bergerak. Namun jika benda tersebut berubah posisi, maka benda tersebut dikatakan bergerak. Jika gerak terjadi sepanjang lintasan lurus, maka benda tersebut bergerak secara lurus. Secara umum, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama itu tentang pengertian gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang terjadi sepanjang lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda di setiap arahnya semakin besar maupun arahnya itu kecepatannya tetap, maka perubahan kecepatannya sama dengan 0. Artinya kecepatan benda akan bernilai 0 atau tetap. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan, yang mana gerak lintasan lurusnya berubah dan kecepatannya tetap. Artinya, kecepatan gerak benda berubah secara teratur setiap detik sehingga kecepatannya tetap. Maka percepatan gerak tetap atau tidak bernilai 0 berdasarkan jenis percepatan GLBB dibagi menjadi dua, yaitu gerak GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Yang bagian poin B adalah apa saja rumus yang terdapat pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk yang pertama, rumus gerak lurus beraturan. Rumus pada gerak lurus beraturan tidak serumit rumus pada masalah fisika lainnya, yang mana pada gerak lurus beraturan ini kita menggunakan rumus V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T, yang mana V adalah kecepatan meter per sekon, yang S adalah jarak atau jarak tempuh benda, dan sedangkan T adalah waktu atau sekon. Sedangkan untuk rumus gerak lurus berubah beraturan, kita menyelesaikannya dengan persamaan VT sama dengan V0 ditambah AT, atau
S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 AT pangkat 2, atau VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2AS. Di mana keterangannya VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, sedangkan A adalah kecepatan, T adalah waktu, dan S adalah jarak tempuh benda tersebut. Sedangkan untuk rumus gerak GLBB diperlambat, kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 dikurang AT, atau S sama dengan V0 dikali T dikurang 1/2 T kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Yang bagian poin C adalah grafik gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus beraturan, contoh grafik kecepatan V dan waktu T pada gerak lurus beraturan. Dari grafik dapat kita lihat bahwa untuk setiap nilai T, kecepatan bendanya selalu tetap. Hal itu ditunjukkan oleh garis warna hijau bersifat horizontal atau mendatar. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan, yang pertama yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Grafiknya dapat kita lihat sebagai berikut, yang mana dari grafik dapat kita lihat bahwa semakin besar nilai T, kecepatan bendanya semakin besar pula. Namun, bila grafik tersebut akan menghasilkan nilai gradien positif, di mana gradien menunjukkan kecepatan geraknya semakin tinggi atau semakin naik. Sedangkan untuk bagian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat, yang mana grafiknya dapat kita lihat pada tampilan layar berikut. Jika nilai T kecepatan bendanya dipercepat, maka kecepatan benda tersebut semakin kecil atau semakin menurun, sehingga berhenti di titik warna tertentu. Grafik tersebut memiliki nilai gradien negatif, di mana gradien menunjukkan kecepatan geraknya, atau kecepatan gerak itu semakin melambat atau semakin menurun. Bagian poin yang keempat atau D adalah apa saja sih contoh dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baiklah, untuk contoh gerak lurus beraturan, kita dapat lihat pada kereta yang melaju dengan kecepatan tetap, gerak pembalap motor saat berada di lintasan, dan gerak mobil dengan kecepatan tetap, dan gerak benda-benda lain seperti kecepatannya selalu tetap, seperti motor atau mobil yang sedang melaju dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan dapat kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari, itu saat buah kelapa jatuh dari pohonnya, proses pengeraman sepeda motor, mobil dengan transportasi lain dengan secara mendadak. Yang ketiga itu gerak jatuhnya pemain parasut, gerak atlet yang sedang lari cepat, dan yang terakhir adalah gerak sepeda di jalanan miring atau di bidang miring. Setelah kita memahami pengertian, rumus, grafik, serta jenis dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, maka kita akan mendapatkan perbedaan dari gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus berubah beraturan tersebut, yang mana gerak lurus beraturan besar kecepatan benda selalu sama, sehingga percepatannya sama dengan 0 atau konstan. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan bendanya selalu berubah secara teratur setiap detiknya, sehingga percepatannya bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif, tergantung pada jenis gerak yang kita gunakan.
Untuk bagian yang terakhir adalah instrumen evaluasi, yang mana soal kuisnya yaitu berbunyi, apa saja sih contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dapat kita lihat tadi bahwasanya contoh dari gerak lurus beraturan dapat kita lihat pada bola yang dilempar ke atas, menendang bola secara horizontal, kendaraan yang mempercepat lajunya, dan orang yang meluncur di atas papan salju. Sedangkan untuk soal objektifnya dapat kita lihat pada suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda berubah terhadap benda lain. Kenapa demikian? Jika benda tersebut tidak berubah, maka benda tersebut tidak dikatakan bergerak. Namun jika benda tersebut berubah atau terhadap benda lain, maka benda tersebut baru bisa dikatakan bergerak atau berubah letak bendanya. Untuk soal esai kita mengambil contoh soalnya, yaitu jika seekor kura-kura membutuhkan 20 jam untuk menempuh jarak 1 km, maka waktu yang dibutuhkan berapa lama jika menempuh jarak 3 km. Maka dapat kita cari percepatannya, yang mana dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana waktunya itu 1/20. Maka kita dapatkan hasilnya 0,05 km per jam. Sehingga untuk waktu 3 kilo, kita membutuhkan waktu selama T sama dengan S per P, di mana 3 dibagi percepatan itu 0,05, maka hasil atau jarak yang ditempuh selama jarak 3 km itu adalah sebesar 60 jam. Tugas mendirinya, carilah di sekitar rumahmu yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Contoh dari gerak lurus berubah beraturan dapat dilihat pada pesawat yang baru mendarat atau landing. Yang kedua, mobil yang mengerem mendadak. Dan sedangkan untuk contoh gerak lurus beraturan dapat kita lihat pada gerak mobil dengan kecepatan atau kecepatan tetap dan konstan. Dan yang kedua itu dapat kita lihat pada gerak planet di matahari secara bersamaan. Sekian, terima kasih.